warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita dengan judul Pemikiran dan Peristiwa Penting di Eropa serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Mendeskripsikan Renaissance, Aufklärung, reformasi gereja, merkantilisme dan revolusi industri, serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. 2. Menyajikan tulisan tentang pemikiran dan peristiwa penting di Eropa dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia saat ini. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas dua materi, yaitu Renaissance dan Aufklärung. Baiklah, kita masuk pada materi pertama, yaitu Renaissance. Pengertian Renaissance. Renaissance dari bidang ilmu etimologi. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin renaître yang berarti hidup kembali atau lahir kembali. Renaissance adalah menyangkut kelahiran atau hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dalam kehidupan masyarakat Barat. Latar belakang lahirnya Renaissance. Yang pertama, kondisi sosial. Masyarakat terikat pada doktrin gereja. Mereka merasa kehilangan harga diri dan kebebasannya karena selalu diintip oleh intelijen gereja. Yang kedua, kondisi budaya. Adanya pembatasan dalam seni dan ilmu pengetahuan. Mereka harus menampilkan dan mempelajari ilmu tentang kehidupan akhirat dan kehebatan gereja. Lahirnya paham merkantilisme atau mengutamakan dunia daripada kehidupan akhirat. Lahirnya paham rasionalisme atau mengutamakan rasio atau akal sebagai sumber segala-galanya. Lahirnya kaum humanis. Mereka yang tekun mengolah kembali dua kebudayaan klasik, yaitu kebudayaan Yunani dan kebudayaan Roma. Yang ketiga, kondisi politik. Raja hanya sebagai juru damai. Yang berkuasa dalam bidang politik ada pada kelompok bangsawan dan gereja. Dan yang keempat, kondisi ekonomi. Adanya ekonomi tertutup yang menguasai hanyalah golongan penguasa. Akibatnya, masyarakat Eropa semakin terpuruk dan merasa tidak dihargai. Kaum pelopor Renaissance. 1. Kaum humanis. Lebih menekankan pada subjektivitas, menentang terhadap tradisi lama, bersifat sekularisme, sikap mengutamakan keduniawian, dikenal melalui pandangan hidup atau carpe diem, berjiwa record breaker, memecahkan rekor dengan menghasilkan karya-karya yang terkenal. Bersifat skeptis, tidak mudah percaya terhadap sesuatu tanpa adanya bukti. 2. Kaum borjuis. Kelompok pengusaha dan pemilik modal yang kaya raya. Pendobrak terhadap pola tradisi tradisional. Mengubah perasaan pesimis menjadi optimis. Ciri-ciri gerakan Renaissance.
humanisme, individualis lepas dari agama atau tidak mau diatur oleh agama, dapat mengatur dan fokus pada perkembangan diri sendiri. Empirisme atau zaman kebebasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, ditandai dengan lahirnya banyak karya sastra, seni arsitektur. Rasionalisme atau kebebasan dalam mengembangkan pikiran, ditandai dengan penghapusan sistem stratifikasi sosial yang agraris feodalistik menjadi masyarakat yang bebas. Puncak Renaissance terjadi pada abad ke-18, yaitu pada abad pencerahan atau Aufklärung. Dampak Renaissance. Dampak Renaissance terdiri atas dua. Yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Dampak positif bagi dunia yaitu bahasa dan sastra klasik atau Romawi dan Yunani menjadi milik dunia. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya mendorong perkembangan teknologi dan lembaga ilmu pengetahuan. Tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu, menguatnya kedudukan kaum borjuis yang menggantikan kedudukan dari kaum bangsawan dan gereja, mendorong pencarian daerah baru. Sedangkan yang kedua dampak negatif, timbul penilaian rendah terhadap karya-karya abad pertengahan, berkurangnya rasa keyakinan beragama sebagai akibat runtuhnya dominasi gereja, timbul kemerosotan moral. Sedangkan pada materi yang kedua yaitu tentang Aufklärung. Zaman Aufklärung ini dikenal dengan zaman pencerahan atau zaman Fajar Budi. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Abad pencerahan pada tahun 1685 sampai 1815 adalah suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Nama pencerahan diberikan untuk zaman ini karena manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri. Latar belakang Aufklärung. Pada abad pertengahan di Eropa terjadi perdebatan sengit antara rasio atau akal dan iman. Rakyat dipaksa mengikuti dogma-dogma yang dikeluarkan gereja. Rakyat juga dipaksa melupakan kebudayaan Yunani dan Romawi yang berkembang pesat pada masa lalu. Melihat kondisi tersebut, beberapa tokoh mulai menyuarakan gerakan pembaruan agar manusia terbebas dari kekangan dogma gereja. Aufklärung berkembang di Eropa seiring perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai negara. Setiap negara memiliki aktivitas tersendiri terkait Aufklärung. Perkembangan Aufklärung di beberapa negara Eropa sebagai berikut. 1. Jerman. Tokoh paling berpengaruh dalam periode Aufklärung adalah Immanuel Kant. Periode Aufklärung yang dicetuskan Immanuel Kant dikenal sebagai zaman baru. 2. Inggris. Periode Aufklärung di Inggris ditandai dengan munculnya aliran deisme, yaitu aliran yang mengkritisi setiap ajaran agama. Aliran ini dikembangkan oleh Edward Herbert. Menurutnya, akal memiliki otonomi mutlak di setiap aliran agama. 3. Prancis.
Tokoh yang mengembangkan Aufklärung di Prancis adalah Jean-Jacques Rousseau. Ia menyarankan agar pembaruan dan pencerahan tidak hanya diterapkan dalam kehidupan beragama saja, tetapi juga pada ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dampak Aufklärung. Yang pertama, dampak bagi dunia. Aufklärung melahirkan banyak pemikiran baru. Pada masa ini, banyak orang tertarik mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemajuan ilmu pengetahuan ini ditandai dengan sebuah penemuan yang dianggap penting pada masa itu. Sedangkan yang kedua, bagi Indonesia. Pengaruh Aufklärung di Indonesia dapat dilihat dari pelaksanaan politik etis pada akhir abad ke-19. Politik etis diterapkan untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan mencari keuntungan ekonomi di Indonesia. Bersamaan dengan kebudayaannya, paham liberal, Indonesia dijadikan pasar potensial bagi penguasa swasta. Kondisi tersebut menyebabkan lahirnya generasi pribumi yang siap mengisi sektor industri milik Belanda di Indonesia.